saudara kita yang ada di Palestina gitu. Iya. Jadi kami ingin ketegasan gitu dari Pak Ustadz. Sesungguhnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tujuannya adalah untuk menghentikan peperangan, agresi dan genosida yang dilakukan oleh Israel, laknatullah. Kenapa itu bisa terjadi? Ibu pasti sangat bisa memahami kondisi ini. Maka kalau kita tolong menolong dalam keburukan itu haram. Kita memang tidak langsung membantu Israel, tapi perang itu butuh dana. Dan dana yang mereka dapatkan dari penjualan produk yang masuk ke tanah ini. Dan kita menikmatinya. Bahkan tanpa rasa salah. Marilah kita sedikit mengurangi saja. Kalaupun memang kita tidak mampu meninggalkan semuanya, paling tidak melakukan seluruhnya. Kalau kita tidak bisa, maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahmatullah alaih mengatakan, illam tastati' qaulal haqqi fala tusaffaq lil batil. Kalau kamu tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar jelas melawan mereka, setidaknya jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel itu adalah sebuah kebatilan. Maka ibu menghindarkan itu, berarti ibu selamat. Hari ini kita seluruh umat Islam dan seluruh manusia yang memiliki hati yang baik pasti akan sangat bersedih akan kondisi ini. Dan kejadian itu nyata di depan kita. Landasan hukumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia sampai kepada fatwa pengharaman terhadap produk-produk yang terafiliasi kepada Israel dan teman-temannya itu adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ibu-ibu sehat semuanya ya? Saya doakan jadi orang kaya semuanya. Karena sudah amin berarti selesai ceramahnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah, guru kita Al-Ustadz Adi Al-Kumisi, karena beliau kumisnya panjang sekali itu. Jadi Al-Kumisi saja ya. Tuan rumah sore hari ini yang berbahagia, siapa tuan rumahnya? Hajah Utin Suhaida. Hajah Utin Suhaida. Utin Suhaida. Yang mana orangnya? Oh iya, baik. Ibu-ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Kadang kita merencanakan sesuatu tetapi Allah tidak mentakdirkan. Dan ada kalanya tanpa kita niatkan ternyata Allah menetapkan. Karena bagi Allah itu segala sesuatu itu mudah. Tidak ada persoalan sulit bagi Allah dalam hidup kita. Maka suatu masa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan, tapi keinginan kita semuanya tergantung kepada keinginan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi pada kalimat fayakun itu, kalau teman-teman yang ngaji di pondok pesantren itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berarti kejadian yang sedang, yang telah, sedang dan akan terus berlangsung. Maka pada sore hari ini, tanpa saya niatkan dari awalnya untuk ketemu dengan ibu, ternyata Allah menakdirkan kita untuk bertemu sore hari ini. Mudah-mudahan ini adalah takdir terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Marilah kita saling berdoa dan mendoakan di dalam kebaikan. Semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Anak-anak ibu semuanya Allah jadikan anak salih dan salihah. Allah luaskan rezekinya, digampangkan urusannya, dan Allah jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Terlebih hari ini hari Jumat Mubarak, kita berada dalam suasana di bulan Muharram. Semoga perjumpaan kita ini dicatat dan dihitung sebagai amal salih untuk kita semuanya. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, sebagai panutan dan anutan bagi kita. Setiap ucapan Nabi itu adalah nasihat. Pandangan Nabi adalah pandangan kasih sayang. Perbuatan Nabi adalah perbuatan yang menjadi kebaikan, dan langkahnya adalah langkah dalam takwa kepada Allah. Nabi sudah wafat 14 abad yang lalu, tetapi Nabi SAW meninggalkan kepada kita semuanya dua perkara. Nabi SAW menyatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kalian untuk kalian semuanya. Ibu-ibu di Tumbang Titi, ini Tumbang Titi ya. Ibu-ibu yang ada di Tumbang Titi ini tidak usah bersedih karena kita ditinggalkan oleh Nabi. Karena Nabi meninggalkan dua perkara, dan jika kita berpegang kepada keduanya, kita tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah berada dalam keraguan-raguan, dan kita tidak mungkin dalam kesesatan. Yang pertama kata Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salatu wassalam, dan kemudian disampaikan untuk kita umatnya. Yang kedua kata Nabi adalah sunnahku. Ucapan, perbuatan dan tingkah laku Nabi adalah merupakan hal yang wajib, dan hukumnya adalah menjadi sunnah bagi kita semuanya. Pertemuan kita sore ini adalah sunnah Nabi. Coba, siapa di antara kita umurnya yang paling banyak? Yang paling banyak umurnya siapa? Ada yang umur 60? 61. Ada yang di atas 61? 64. Ada yang 65? Logikanya 64 itu meninggal duluan. Itu kan logika manusia. Ya kalau seperti saya yang umur 22 kan masih lama ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu logika manusia. Tetapi bagi Allah bukan itu yang dihitung. Maka bersyukurlah kita sore hari ini dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia ini melalui guru kita Ustadz Adi yang baru hari ini saya kenal, dan subhanallah beliau luar biasa. Mau mengayomi ibu-ibu dan para jamaah, mau dekat dengan umat, dan itu persoalan rumit. Kalau saya yang ada di Pontianak suruh datang ke sini tiap hari, nyampe di Sandai balik. Perjalanan kami hitung melalui itu hitungan hampir 1000 kilo hari ini. Kalau hitungan manusia capek Ustadz, ya capek. Tetapi ketika saya bertemu dengan Ustadz Adi, bertemu dengan jamaah, capek itu hilang. Kenapa? Karena saya ingat apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya, ini ibu kan melangkahkan kaki dari rumah, entah itu pakai motor kah, entah pakai mobil, yang jelas kalimat melangkahkan kaki itu berangkat. Siapapun yang berangkat dari rumahnya, yang mencari atau menuntut ilmu Allah, tujuannya adalah untuk menambah kebaikan ibadah, semakin menambah kualitas takwa kepada Allah, sesungguhnya dirinya sedang melangkah menuju surga. Surga udah di depan kita, tinggal kita mau mengetuknya apa tidak. Tinggal sekarang kita mengetuk pintu surga melalui apa? Penghambaan kita kepada Allah,
Sebab Allah sudah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semata-mata aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu ada dua. Secara garis besar, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang sifatnya penuh kerelaan langsung kepada Allah. Salat itu mahdhah, puasa mahdhah, zakat mahdhah, kemudian haji itu mahdhah. Ada yang kedua ghairu mahdhah. Hubungan manusia yang menjadi kebaikan itu ghairu mahdhah. Ibu yang sedekah ghairu mahdhah. Yang senyum sama yang lain ghairu mahdhah. Apakah ibu pernah mengira bahwa dengan senyum itu hanya sekedar senyum ibu masuk surga? Bisa mikir nggak? Kalau masuk surga itu gampang. Ibu senyum saja itu masuk surga, Bu. Sebab orang di surga nggak ada yang mengengot. Mengengot pagi siang, pagi siang sore malam. Apa kata orang sini? Modam ya. Modam tadi ya. Maka saya takut apa modam gitu. Rupa kata orang Pontianak medam. Orang sini kata modam. Modam ya. Jauh dengan orang, nengok orang. Tengok sebelah tas baru. Itu tas baru kan. Tahu aku masih ngutang dia kata dia. Apa kau tahu kan aku kemarin ngambil kata dia. Ya Allah mama, halo mama. Kurangi hal-hal yang semacam itu. Kalau tengok orang tuh sebelah rumah beli TV baru, alhamdulillah ya Allah. Tetangga saya ekonominya dia lebih baik ya Allah. Dia beli TV baru kemarin ya Allah. Tak lama beli lagi yang 70 in, alhamdulillah ya Allah. Besok beli sepeda motor, alhamdulillah ya Allah. Berarti hatinya baik, berhusnudzan kepada Allah, berarti orang itu pasti masuk surga. Berprasangka kepada orang lain melalui apa? Senyum. Ketika ibu senyum kepada orang lain, itu husnudzan namanya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi. Kalau kamu senyum sama saudaramu itu sedekah. Sebab ada orang sedekah tapi mengengot. Oh, adakah? Ada tak? Banyak. Ada, kita tak lempu merah sana. Kalau di Pontianak itu kan banyak orang minta-minta tuh. Ngasih 2.000 tapi minta didoakan panjang. Nah ini kasih 2.000. Nak doakan mak ya, panjang umur, murah rezeki banyak, hidup bahagia dunia akhirat, mati masuk surga gitu dia. Ngasih 2.000. Minta hadiah surga. Kalau ngasihnya kecil, hadiahnya balon nih Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini, maka hal yang terkait ghairu mahdhah itulah yang harus kita rawat bersama-sama. Nah, pertemuan kita sore hari ini adalah ibadah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan di antara kita. Ibu mau duduk bersama sama yang teman sebelah itu sudah pahala. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Kalau ibu-ibu datang bertemu dengan seseorang kemudian senyum salaman, Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka itu berpisah dari majelis itu. Ibu duduk dari sini, anggap tadi setengah jam yang lalu. Allah melalui para malaikat-malaikatnya sudah tidak berhenti mencatat kebaikan dari ibu. Sudah dicatat sebagai kebaikan. Karena kalau umur manusia itu dijadikan barakah oleh Allah, Allah menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak manfaat. Adakah perkara yang tidak manfaat dari hidup? Banyak. Jadi biasa mak, nah, saya pakai bahasa Melayu aja ya. Kita tuh kalau mak-mak tuh udah Ustaz Adi udah kumpul bertiga, ada gak hal yang dibaca tuh? Mulai dari ngobrolkan kompor lah, lama-lama pindah ke suami. Suami kamu ngasih berapa seminggu nong tadi kan? Nah mulai. Ah laki aku sih aman kata dia kan. Laki aku seminggu bisa ngasih 1 juta. Nyaman lagi kau. Laki aku tak balik-balik nong kata dia. Dah puas laki, mertua pula dihabiskan dengan dia. Memang laki aku sama dengan mak dia. Kata, mak kau kenapa? Kata dia kan.
Semakin suara perempuan itu makin kecil, Tuan Adi, suaranya semakin kecil, semakin jelas gosipnya. Anehnya, semakin kecil, suara makin tak jelas, makin ngerti mereka. Iya kan? Iya kan? Tak percaya gitu dia kan. Semakin kecil dia punya suara, makin jelas itu. Hah? Saya tengok bini saya biasa di rumah. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi itulah manusia. Ya manusia itu seperti itu. Habis ceritakan mertua, melompat lagi ke Ustadz Adi. Kata dia kan. Macam mana guru kita? Dia pun sama enggak. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini berada di bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan Allah dan bulan yang sangat dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, afdhalus salah ba'dal faridah at-tahajjudi atau bermakna qiyamul lail. Wa afdhalus shaum ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti ini. Salat yang paling baik setelah salat wajib itu adalah salat sunat tahajud. Tidak ada salat yang kebaikan pahalanya melebihi tahajud. Kenapa tahajud? Tahajud itu di mana manusia sedang lalai kepada Allah. Walaupun tidur itu nikmat dari Allah, tapi dia meninggalkan nikmat duniawi yang Allah hidangkan untuk dirinya demi untuk satu tujuan, yakni nikmat akhirat. Maka janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sudah menjanjikan buat kita orang yang beriman ini, kemuliaan seseorang, keunggulan iman seseorang di hadapan Allah itu adalah salat tahajudnya, kata Nabi. Ada orang yang sama-sama seperti kita, salat normal, wajibnya normal, salat sunatnya normal, tetapi kemuliaan yang paling besar dalam salat selepas salat fardu, tahajudmu, kata Nabi. Tahajud yang di tengah malam kita datang bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kita hanya berduaan dengan Allah, dan ada potensi kita terhindar dari riya. Kenapa? Karena kita sedang berduaan dengan Allah dan tidak ada orang yang lihat. Kita mau menyampaikan persoalan apapun kepada Allah waktu kita tahajud. Adakah suatu ungkapan seorang hamba kepada Allah yang paling rahasia selain di dalam sujudnya waktu tahajud? Ibu yang punya masalah, datang kepada Allah. Jangan datang sama Bu RT. Datang punya masalah dengan Bu RT, masalah belum kelar, nambah masalah. Tapi nanti dalam tahajud rahasiakan. Ini kan zaman modern, di mana-mana pegang HP. Ibu, kapan terakhir kali baca Quran? Kapan terakhir kali baca Al-Quran? Terakhir kali kapan? Subuh tadi, alhamdulillah. Terakhir kali buka HP kapan? Barusan ya? Alhamdulillah. Berita apa, Ibu? Yang kedua, kata Nabi, puasa terbaik selepas Ramadan atau selain di luar Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram? Dulu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bapak moyang dan nenek moyang kita Hawa, Allah turunkan pada hari Jumat, tepatnya di bulan Muharram. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, dari musuhnya, dari musuh-musuh Allah, ketika diselamatkan dalam kapal, dalam bahtera, dalam peristiwa Taufan, itu di bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun itu dengan Bani Israel di bulan Muharram. Nabi Isa pun di bulan Muharram. Nabi Allah Yunus selamat dari santapan ikan, diselamatkan oleh Allah ketika Yunus
bertaubat kepada Allah dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW dalam proses hijrah dari Makkah menuju Madinah itu pada bulan Muharram, dan di belakang hari oleh sahabat Umar bin Khattab peristiwa ini ditetapkan sebagai awal mula tanggal Hijriyah, bulan Hijriah pertama sekaligus sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Hari ini kita sudah masuk 1446 Hijriah, berarti umur kita sudah nambah. Kemarin 1445, sekarang 1446, berarti umur kita bertambah. Pertanyaannya, apakah umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau jumlah harinya tambah, tapi hitungan kematiannya kurang. Nah hari ini kita muhasabah, introspeksi ke dalam. Lihat lebih dalam lagi, ya Allah, apakah selama 1 tahun lebih banyak amal salih yang saya lakukan? Apakah lebih banyak kebaikan? Apakah lebih banyak ketakwaan? Atau sebaliknya, malah di dalamnya ada keburukan, malah di dalamnya ada hal yang berbahaya untuk iman. Nah oleh karenanya kita sebagai umat Islam, marilah di awal tahun ini kita kembali melihat ke dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Begitu perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semuanya kepada Allah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan lihatlah hari ini, hari kemarin, hari-hari yang sudah berlalu. Untuk apa? Untuk kebaikan di masa yang akan datang. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ibu, wasilahnya melalui Bang Andi. Bang Andi ini yang di samping Ustadz Adi ini pimpinan dari Himmah. Himmah itu organisasi yang menaungi dakwah para ulama, para kiai yang datang dari mulai dari Jakarta dan beberapa negara, termasuk saya juga yang sering membersamai Bang Andi ini. Himmah itu digagas, dibentuk oleh Bang Andi dan teman-teman. Tujuannya adalah untuk memudahkan dakwah Islam para kiai. Dan di samping itu Himmah ini juga bergerak di bidang sosial keagamaan. Salah satu di antaranya adalah penggalangan dana untuk Palestina, dan itu sudah dilakukan berbulan-bulan ini. Dan alhamdulillah sore ini kita bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya Kiai Adi kalau ceramah pengajian di sini berapa menit ceramahnya? 2 jam. Bang Andi bisa langsung pulang sekarang gitu. Ibu nanti kalau pengen puas silakan lihat di video-video saya itu di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Dan biasanya saya juga suka live TikTok. Tadi saya live TikTok di sini. Tapi bukan yang joget-joget, Ibu. TikToknya itu adalah dakwah Islam yang wasatiyah. Dan alhamdulillah atas izin Allah, video-video kami sudah lebih banyak di 30% ditonton oleh non-muslim. 30%-nya itu di video analitik. Itu ditonton oleh non-muslim. Kenapa? Saya ingin menyebarkan dan menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi siapapun yang komentar di video-video saya persilahkan. Dan di video saya atas izin Allah tidak ada caci maki, tidak ada kebencian. Sebab Islam itu sangat melarang kebencian atas dasar apapun. Mereka saudara-saudara sebangsa kita yang beda iman nggak perlu dicaci maki. Seharusnya yang mencaci maki itu Allah, seharusnya kalau Allah mau. Maka firman Allah, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta kanu yu'minun. Allah tegas,
Walau syaa rabbuka, dan seandainya Allah Tuhanmu mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, seluruh dunia ini bisa beriman kepada Allah. Detik ini juga, detik ini juga, kalau Allah mau. Tapi kan Allah sudah menyatakan bahwa sebagian hamba yang aku ciptakan, sebagiannya beriman, sebagiannya tidak beriman. Lantas apakah kalian harus membenci mereka karena mereka itu tidak beriman kepadaku, sampai kebencianmu hilang kalau mereka beriman? Enggak, kata Allah. Mari kita belajar kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Nabi mendakwahkan Islam? Boleh saya minum, Ustaz? Cuma yang bingung ini maksudnya apa ini? Masa ceramah suruh makan jeruk? Wah, ini salah setting kayaknya nih. Enggak, sekalian nasi bungkus, Ibu. Bismillah, bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Ibu tiap hari, tiap ini pengajian ini tiap hari Minggu, setiap minggu sekali, Ustaz? Iya. Ada setiap bulan? Hari Jumat ya? Setiap bulan ada juga. Setiap bulan ada juga. Oh gitu ya? Oh, Masya Allah. Berapa desa gitu? Ini desa yang dekat-dekat 1, 2, 3. 3 desa ya? Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah Ibu ya? Dan istiqomah itu paling mahal, Ibu. Istiqomah itu paling mahal. Bahwa seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih menyatakan bahwa a'dhamul karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baiknya dan paling mulianya kemuliaan itu adalah ketika istiqamah. Ada orang yang senang baca Quran, sekali baca selesai, tapi 5 bulan nggak baca. Ada orang senang baca Quran waktu Ramadan, tapi lepas Ramadan nggak baca lagi. Ada yang biasa mak-mak di rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaupun 2-3 ayat istiqomah. Sebenarnya mau mengkhatmilkan Quran itu gampang, Ibu. 1 bulan Ibu bisa khatam Quran. Caranya, sholat kita kan 5 waktu. Selepas zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, siapkan 2 lembar saja. Berarti 1 hari 1 malam itu selesai 1 juz. Kan 1 juz cuma 10 lembar. Lepas zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, dan itu hanya butuh waktu 15 sampai 20 menit. Kalau dibacanya dengan tartil. Ibu nonton, Ibu kalau baca Quran 20 menit lama enggak? Lama enggak? Lama. Kenapa? Karena banyak yang enggak baca. Kalau nonton sinetron berapa menit? 5 jam. Qurannya bisa selesai separuh. Kenapa manusia itu sulit? Ya seperti itu manusia. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang paling sulit dalam perbuatan baik itu istiqomahnya, bukan kebaikannya atau perbuatan baiknya, keistiqomahannya di dalam berbuat baik. Ibu tiap Jumat datang ke pengajian, masih bertahan sebulan 2 bulan normal. Bagaimana kalau sudah masuk 2 tahun 3 tahun, yang dilihat jamaahnya cuma itu aja? Lah perasaan jamaahnya cuma 4, nggak masalah. Karena yang mahal adalah istiqomah di dalam kebaikan. Maka mari kita belajar dalam setiap apapun amal salih yang kita lakukan, belajarlah untuk istiqomah di dalamnya. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita sore hari ini mudah-mudahan dapat mengantarkan kita ini semuanya kepada pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ibu-ibu di rumah banyak kesibukan. Ibu di rumah sibuk? Ya, biasanya sibuknya apa? Ya.
Saya punya istri, saya nikahi 24 tahun yang lalu. Besok kami ulang tahun pernikahan ke-24. Saya suami paling romantis, Ibu. Serius. 24 tahun yang lalu saya nikahi istri saya, perempuan Jawa Barat. Sampai hari ini Ustadz Adi, setiap mau bangunkan saya peluk dulu, kemudian saya bilang, bangun cantik gitu kan. Iya serius. Nanti dia bangun, apa ganteng katanya. 24 tahun yang lalu. Lah ini kan sederhana. Coba Bang Andi, kalau Bang Andi ngebangunin istri pakai tangan apa pakai kaki? Wih, subuh bangun gitu. Kami bersepakat sampai hari ini, kesepakatan tidak tertulis, bahwa setiap subuh siapapun yang bangun duluan dia yang membangunkan. Saya kondisi capek seperti apapun, saya berusaha untuk salat berjamaah subuh. Sebab janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salatmu yang 2 rakaat waktu fajar, maksudnya salat subuh. Salat subuhmu yang 2 rakaat dihitung oleh Allah lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi masalahnya kita ini tidak percaya dan lebih percaya kepada hal-hal di luar itu. Apakah kita menyangka bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia oleh Allah? Enggak. Maka sebelum melakukan aktivitas pagi, tetaplah istiqomah sholat subuh lebih-lebih berjamaah. Kalau memang suami mengizinkan datang ke masjid, ajak. Karena yang wajib atau yang dikuatkan untuk sholat berjamaah di masjid itu suami. Kenapa perempuan tidak diwajibkan secara mutlak? Karena khawatir menimbulkan fitnah. Bagaimana dengan perempuan yang sudah bersuami? Izin dulu sama suaminya. Mas, kayak Ustadz tadi, istri panggil apa? Baba ya, bukan bebek. Ayang bebek ya. Ayang beb, ajak dong ke masjid. Oh ya, ayo ikut, nggak apa-apa. Silakan. Karena bersama suami. Nah untuk itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap perilaku dan perbuatan yang kita lakukan, niatkan semata-mata karena ibadah kepada Allah. Berkumpulnya ibu di pertemuan ini kan niatnya ibadah kepada Allah. Walaupun ini hanya amaliyah biasa, tetapi di dalamnya ada thalabul ilm atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu fardu ain, kewajiban personal, kewajiban pribadi, bukan kewajiban kolektif, bukan kewajiban bersama-sama. Kewajiban setiap kita itu masing-masing muslim wajib menuntut ilmu, terutama yang menyangkut pertama masalah akidah, yang menyangkut masalah tauhid, kemudian masalah syariah, hal-hal yang menyangkut ubudiyah kita kepada Allah, baru berikutnya yang menyangkut masalah muamalah, muasyarah, akhlak dan seterusnya. Kenapa ini kita butuhkan hari ini? Di Kabupaten Ketapang ini kalau dari kota kan sangat jauh ke sini. Akses para ustadz dan para mubaligh untuk datang ke tempat ini kan tidak mudah. Maka saya sangat bersyukur kepada Allah melalui Bang Andi Sianto ini. Beliau ini asli Air Upas ya, Riam Danau, rupanya ujung Kalimantan. Kami kemarin hari malam pertama ceramah di kampung beliau ini. Alhamdulillah saya punya niat untuk tidak kembali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tenang Bang Andi, kalau kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ustadz Adi ya, mestinya kita malu. Nabi itu pernah berangkat perang dalam peristiwa perang Tabuk. Dari Madinah itu kurang lebih 670 kilo dari Madinah ke kota Tabuk. Dan masa Nabi itu bukan pakai mobil seperti kami. Nabi itu cukup pakai kuda. Tapi Nabi berangkat ke sana itu tujuannya apa? Untuk menyebarkan dan menebarkan Islam. Melalui apa? Perang yang terjadi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kemusyrikan.
Oleh karenanya ibu-ibu, ibu yang melangkah dari rumah, mudah-mudahan setiap langkah itu dihitung sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap melangkah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kalaupun tidak melirik ke kanan kiri, sambil dilihat toko tas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Balik dari pengajian, assalamualaikum sayang, gitu kan. Ada apa mama sayang? Wah, alhamdulillah pengajiannya hari ini bagus sekali, gitu. Apanya? Tasnya, gitu. Oh, nggak apa-apa. Insya Allah yang penting mama rajin salat, rajin ibadah, rajin datang ke pengajian. Nanti saya belikan tas terbaik. Bukan cuma tas surga saya belikan nanti. Ibu-ibu, semoga Allah melalui barokah pengajian yang ibu datangi setiap hari Jumat menjadi sebab kesolehan anak-anak ibu semuanya. Kita hari ini harus bersedih ibu, melalui data terakhir, melalui Kementerian Informasi Indonesia dan kemudian Badan Cyber Nasional itu, di Indonesia ini tengah menghadapi darurat narkoba dan judi online. Judi online itu sekarang jumlah penggunanya 3,2 juta Ustadz. Bahayanya lagi karena 80.000 penggunanya itu anak usia 10 tahun ke bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 80.000 itu. Penggunanya anak kecil yang dibiasakan pegang HP. Musibah, musibah. Karena kalau anak kita perilakunya dari kecil sudah terbiasa dengan hal itu, bagaimana nanti mereka besar? Maka dari sekarang, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, mulai dari sekarang yuk kita didik anak kita. Tidak ada kata terlambat mendidik anak. Kenalkan mereka akidah, kenalkan mereka tauhid, kenalkan mereka syariah, kenalkan mereka pada Nabi Muhammad SAW, kenalkan mereka kepada Al-Quran, dan kenalkan mereka kepada kebaikan, termasuk senangnya menuntut ilmu. Kalau kita sudah tidak mampu, kirim ke pondok pesantren. Pilih pondok-pondok pesantren yang memang punya sertifikasi sesuai dengan pertama manhaj kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah anak kita akan lebih aman. Syukur-syukur anak kita senang menghafal Al-Quran. Anak ibu yang senang menghafal Quran, kelak anaknya hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran yang dihafalnya, Allah menyiapkan untuk ibu mahkota terbaik nanti di yaumil qiyamah. Hadiahnya Allah untuk anak ibu yang senang menghafalkan Quran. Nah sekarang kembali lagi kepada amaliah kita. Kenapa kita mesti kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW, serta apa yang telah ditentukan, apa yang telah difikirkan oleh ulama-ulama terdahulu kita. Jadi begini, suatu hari Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa makhirun bih مع السفرات الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتأتأ فله أجران." Kata Nabi SAW, saya ulangi, والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرات الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتأتأ وهو عليه شك فله أجران. Barang siapa orang yang senang baca Quran, bacaannya bagus, kemudian diamalkan dalam hidupnya, Allah jadikan hidupnya bahagia, Allah jadikan fikirnya tentram, rumah tangganya sempurna, jauh dari musibah. Tiap pagi selepas salat subuh ambil Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Rumah tangga tenang, tetangga yang mendengar juga tenang,
rumahnya penuh dengan cahaya rahmat dari Allah, tidak ada pertengkaran di dalamnya. Kalau suaminya marah, istri ngalah, istrinya marah, suaminya ngalah. Jangan istri merepet, suami pun ikut. Perempuan itu, Ustadz Adi, insya Allah sama ya, yang di Pontianak sama yang di Ketapang. Kalau suami ngomong satu kali, istri berapa dah? 27 kali dah. Saya di rumah lebih banyak ngalah ibu. Dilawan pun percuma agak gitu kan. Dalilnya perempuan itu tidak banyak Ustadz Adi. Dalilnya istri kita cuma satu, pokoknya. Kalau bini kita dah mulai merepet, mata melotot, telunjuk naik, dah mati kita. Maka mulai besok Ustadz Adi biasakan bawa istri kalau ke Pontianak masuk mall, jangan pernah pegang pundaknya, tapi pegang jari telunjuknya. Kalau dipegang pundaknya nanti habis ditonjok semua. Bas, beli ini, beli ini, beli ini, beli. Ah, yang ini lagi nih. Saya suatu masa bawa istri saya pegang telunjuknya. Jadi ketemu dengan santri saya, assalamualaikum baba, waalaikumsalam. Kif halik? Alhamdulillah baba. Nengok saya pegang tangan. Mesra tuh katanya kan. Elah, mesra apa? Kalau sampai dibiarin kemana-mana nanti uminya ini habis ditunjuk semua di mall ini. Makanya abah pegang ininya. Maka mulai besok tips sederhana, kalau bapak-bapak masuk ke mall jangan pernah memegang pundak istrinya, itu berbahaya, pulangnya kita sakit semua. Maka mulai besok cukup pegang telunjuk istri ya, biar tidak kemana-mana dia. Ini istri saja sudah WA terus dari tadi. Kita kan besok ya syukuran 24 tahun pernikahan kita. Iya Mi, alhamdulillah, saya ingat kok, alhamdulillah. Oh iya Bi, jangan lupa tas yang kemarin belum dibayar loh katanya. Astagfirullah. Tapi itulah perempuan. Itulah perempuan. Perempuan itu adalah senang bertazayyun, senang berhias. Kalau perempuan istrimu senang berhias, jangan marah wahai suami. Sesungguhnya niat istrimu hanya ingin nampak cantik di hadapanmu. Jangan kau bandingkan istrimu yang hari ini usianya sudah 60 tahun. Bapak yang di ujung. Jangan bandingkan istri kita yang usianya 60 tahun dengan anak muda yang umurnya 23 tahun. Juga pun kadang-kadang istri ini suka bikin pertanyaan jebakan. Kalau kita jalan sama istri, jalan kedua nih, udah senang-senang, udah tenang-tenang, ada perempuan lewat, ditanya, Babah, cantikan mana aku sama dia? Hah? Ini kan pertanyaan jebakan. Dijawab cantik, dia salah. Dibilang istri yang lebih cantik, marah. Kalau saya jawab, ya lebih cantik Umi lah, oh bual kata dia. Apa pula bual? Umur aku 50 lebih, masa menang cantik dari dia yang umur 17? Masuk akal juga. Tapi kalau saya bilang cantik yang lewat, dasar laki-laki buaya kata dia. Dia pikir Ustadz Adi, buaya tuh jantan semua. Buaya tuh yang betina juga ada. Macam mana? Masa buaya itu jantan semua? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya ibu-ibu ya, nanti kalau ibu-ibu di pengajian ketemu sama Ustadz Adi, sama Ustadz yang lain, silahkan tanya. Nah kemudian yang terakhir sebelum nanti masuk pada sesi tanya jawab dengan ibu, insya Allah saya persilahkan ibu, kami dan Bang Andi serta seluruh tim menyiapkan brosur yang ada di hadapan ibu. Itu
sekitar berapa hari yang lalu ya Bang Andi ya, sudah kami kirimkan sebagian dari infak jamaah dan sumbangan jamaah, kurang lebih 93 juta jumlahnya, melalui Syekh Anas Al-Masri yang biasa ibu tonton di televisi. 93 juta dari para jamaah di Kabupaten Ketapang ini sudah disalurkan ke dapur umum yang ada di Palestina, tepatnya di Gaza. Karena Syekh Anas Al-Masri itu adalah da'i yang ada di Indonesia yang asli penduduk Gaza. Dan kemarin sudah kami kirimkan melalui beliau, dan alhamdulillah sudah dinikmati oleh penduduk-penduduk yang ada di Gaza. Jadi ibu-ibu, brosurnya yang sudah ada silahkan, dan nanti ibu yang berikhlas hati berkenan untuk menyumbang bagi saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, yang tengah menderita, yang setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik menghadapi ancaman-ancaman pemboman dari Israel laknatullah. Jadi ibu-ibu, insya Allah kami mengikhtiarkan ini, dan mari kita bantu bersama-sama. Pun seandainya memang ibu hari ini tidak membawa rezeki, besok lusa pun boleh ibu menghubungi melalui nomor ini. Tapi ingat, kami sama sekali tidak akan memaksa kepada ibu. Lillahi ta'ala, kami tidak akan pernah memaksa kepada siapapun. 1 rupiah tetap kami terima dan akan kami kirimkan. Seperti itu. Maka sebagai penutup, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma naqasat sadaqatum min malin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah, bal yazdad, balas sebaliknya Allah akan menambah rezekimu. Tidak ada ceritanya orang sedekah jatuh miskin. Tidak ada ceritanya orang ahli sedekah itu kesusahan. Justru dengan bersedekah Allah tambah rezekinya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah jamin kebahagiaan dalam hidupnya. Hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Kita tidak kekurangan apapun di sekitar kita. Bagaimana mungkin dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina dan tanah sekitarnya? Palestina dan tanah sekitarnya itu adalah tanah di mana pernah lahir ratusan bahkan ribuan para nabi. Nabi di Bani Israel itu ribuan, ibu. Tapi saking kejamnya Bani Israel, menurut para muarrikh, para sejarawan, karena saya juga penutur sejarah, tidak kurang dari 400 nabi pernah dibunuh di tanah ini, di tanah Palestina dan sekitar masuk Yerusalem. Nah sekarang apa yang harus kita perbuat? Pertama, kita doakan saudara kita. Setiap ibu dan bapak sholat, waktu sholat subuh, tentu baik kalau ibu dan bapak menambah dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu tujuannya untuk mendoakan saudara-saudara kita agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doakan semoga Allah memberikan pembebasan untuk mereka. Dan yang ketiga, jika kita mau dan mampu, karena ada orang mampu tapi tidak mau. Ada orang mau tapi tidak mampu. Tapi ada juga orang mampu tidak mau. Walaupun sedikit, walaupun kita tidak mampu, tidak masalah. Yang penting tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Kemarin kita sudah cerita di beberapa tempat. Kalau di sini ayam itu 1 kilo berapa ibu? 50.000. Di Palestina hari ini 1 kilo itu antara 500 sampai 600 ribu. Dan barangnya tidak ada. Roti dan gandum di sana sudah habis. Setiap hari mereka hanya menangis kepada Allah. Dunia internasional nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita dengan ikhtiar kita bersama, dengan keterbatasan kemampuan kita, yang mampu itu Allah, yang berkuasa itu Allah. Kita hanya memohon dan meminta kepada Allah agar musibah besar bagi Palestina ini segera berakhir. Dan mudah-mudahan ibu yang hatinya terketuk, mau berapapun silahkan hubungi Bang Andi. Dan nanti ibu-ibu yang mau berdonasi, kami persilahkan nanti di ujung acara. Sebelum sampai pada acara donasi, saya persilahkan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Tapi yang tidak boleh pertanyaan satu, doa cepat kaya. Kok bisa Ustadz?
karena saya sendiri sampai sekarang belum kaya. Dan itu masalah untuk saya. Ya, ibu-ibu, saya persilahkan, gak usah malu-malu, bisa ditulis pertanyaannya. Saya persilahkan mulai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan yang menanya ibu ya. Mari, mari. Bismillah, bismillah. Boleh tanyanya langsung, silakan, silakan. Tunjuk tangan aja langsung ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma, Pak Ustadz. Taib. Saya mau bertanya tentang kita ini kan banyak sekali menggunakan produk-produk Israel. Taib. Kami ingin tahu apa hukum dari kita menggunakan produk-produk ini, karena yang saya lihat di TV itu kan kita harus memboikot produk-produk Israel. Jadi sejak Israel itu sekarang membabi buta menyerang Palestina, saya terus terang aja kalau saya nonton itu Pak Ustadz, kalau misalnya di Facebook saya langsung nangis gitu kan, emosi saya itu langsung apa namanya kayak bergejolak gitu. Ya Allah, kita tuh harus banyak bersyukur gitu kan di tanah kita yang seperti di Indonesia gitu, betapa aman, damai dan enaknya kita hidup. Tapi mereka di sana dengan kekurangan, nggak makan, malah anak-anak tuh makan rumput. Jadi apa hukum kita memakai produk-produk Israel itu? Karena saya sih udah berapa dari tahun lalu, saya alhamdulillah, saya kalau saya nggak tahu mungkin apa namanya itu saya memakainya, tapi kalau saya tahu kadang saya lupa gitu produk apa yang itu yang tidak boleh yang kita tidak boleh pakai gitu. Jadi saya udah tidak memakai lagi, misalnya seperti Lifebuoy segala macam yang dengan teman-temannya itu. Jadi saya ingin tahu untuk minta dengan Pak Ustadz untuk menegaskan gitu bahwa ini produk-produk ini kita pakai itu kita udah seperti apa menghabisi gitu, menghabisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Iya. Jadi kami ingin ketegasan gitu dari Pak Ustadz. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima oleh Allah dan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Filistin mendapatkan kemenangan yang nyata. Jadi hari ini kita seluruh umat Islam dan seluruh manusia yang memiliki hati yang baik pasti akan sangat bersedih akan kondisi ini, dan kejadian itu nyata di depan kita. Landasan hukumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia sampai kepada fatwa pengharaman terhadap produk-produk yang terafiliasi kepada Israel dan teman-temannya itu adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan pernah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apa yang terjadi hari ini, bahwa produk-produk yang terafiliasi kepada Israel baik secara langsung ataupun tidak, itu jelas-jelas merupakan sebuah kejahatan. Kejahatan yang memang jelas nyata, itu adalah pembantaian kemanusiaan. Mau dilihat dari sisi manapun itu tidak bisa dibenarkan. Maka kemudian kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk menghalangi, pun seandainya kita tidak dapat berjuang bersama mereka, setidaknya mereka itu terhalangi dari kemampuan finansial untuk berperang. Sementara produk-produk yang ada di sekitar kita dengan begitu mudah kita nikmati hari ini. Bahkan terkesan kita tidak merasa menyesal dan bersedih. Anak terkecil saya namanya Ziad. Jadi kalau saya pura-pura ajak makan ke salah satu tempat yang terafiliasi, dia bilang jangan, ini Israel, ini Zionis. Kalau saya makan berarti saya makan daging saudara saya. Sedih ibu.
Maka layak bagi kita untuk mendoakan yang terbaik bagi Palestina. Palestina itu korban, mau dilihat dari sisi apapun. Kalau mau saya jelaskan, Palestina itu adalah penduduk asli tanah ini. Sementara orang Israel itu dibawa 1000 tahun berikutnya, yang dibawa oleh Musa, karena orang Israel itu bukan penduduk situ. Orang Israel itu buangan yang dibawa oleh Musa yang dikejar Firaun dari Mesir. Penduduk aslinya adalah orang Palestina, yang dulu di dalam kitab-kitab agama terdahulu disebut dengan Kanaan, atau disebut dengan Filistin, atau disebut dengan Palestin. Orang Mesir kuno menyebutnya Bilistin. Sesungguhnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tujuannya adalah untuk menghentikan peperangan, agresi dan genosida yang dilakukan oleh Israel, laknatullah. Kenapa itu bisa terjadi? Ibu pasti sangat bisa memahami kondisi ini. Maka kalau kita tolong menolong dalam keburukan itu haram. Kita memang tidak langsung membantu Israel, tapi perang itu butuh dana, dan dana yang mereka dapatkan dari penjualan produk yang masuk ke tanah ini, dan kita menikmatinya bahkan tanpa rasa salah. Marilah kita sedikit mengurangi saja. Kalaupun memang kita tidak mampu meninggalkan semuanya, paling tidak melakukan seluruhnya. Kalau kita tidak bisa, maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahmatullah alaih mengatakan, illam tastati' qaulal haqqi fala tusaffaq lil batil. Kalau kamu tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar jelas melawan mereka, setidaknya jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel, itu adalah sebuah kebatilan. Maka ibu menghindarkan itu, berarti ibu selamat. Menghindarkan diri dari produk-produk yang terafiliasi ke sana, berarti ibu menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari perkara yang haram, dan sebagaimana yang dikeluarkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini sangat tepat sebagai bentuk simpati kita sebagai manusia beriman dan simpati kemanusiaan kita. Memang tidak seluruhnya yang ada di Palestina itu beragama Islam, tetapi mayoritasnya begitu sebagai muslim. Tetapi dalam konteks kemanusiaan, itu adalah ciptaan Allah yang harus dilindungi. Kurang apa kita bersyukur di Indonesia, Ibu? Kalau dari data yang terakhir itu, yang terbunuh dalam peristiwa itu kurang lebih 40.000. Tapi sesungguhnya melalui berita internasional di Inggris bukan 40.000, 186.000 realnya. Dan itu manusia, Bu. Membunuh satu manusia itu adalah kejahatan. Apalagi itu kejahatan terorganisir dan jelas kita melihatnya. Tapi kita alhamdulillah bersyukur kepada pemerintah Indonesia yang dari dulu selalu bersikap membela Palestina. Karena sesuai dengan firman Allah, tidak boleh manusia itu saling mengganggu antara satu sama lain, apalagi membunuhnya. Dan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan itu yang dipertahankan Indonesia. Indonesia selalu melakukan ikhtiar dan upaya diplomasi dengan cara apapun untuk membebaskan Palestina. Karena Palestina adalah kita dan kita adalah Palestina. Saya ulangi, Palestina adalah kita dan kita adalah Palestina. Siapapun yang merasa tidak bersedih atas kejadian ini, maka dia tidak layak disebut manusia. Ini nyata-nyata kejahatan. Bahwa hal yang menyangkut kaitan ekonomi, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan salah dan permusuhan, apalagi ini sifatnya pembunuhan. Seperti itu, Ibu, ya. Dalil hukumnya haram bagi siapapun menyakiti orang lain, apalagi dia sama-sama satu iman dan satu akidah dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya persilakan, Ibu. Silakan, Ibu. Tidak ada? Oh, silakan, monggo. Tadi kan dibahas soal sholat subuh berjamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi dibahas tentang sholat berjamaah lebih afdol ya daripada sholat sendiri. Kemudian kalau dalam itu kan kewajibannya di masjid.
bantuan sunnah. Nah kita ini kan perempuan tuh katanya kan dua yang sholat subuh, dua jemaah di rumah sama istri. Nah itu gimana tuh kalau suami kita tidak pernah sholat di rumah, di masjid terus? Kita mendapatkan jemaahnya itu kapan gitu Pak? Maka sebenarnya terkait dengan sholat berjamaah di masjid itu bukan serta-merta 5 waktu itu kewajiban suami untuk sholat di masjid, Ibu. Maka ini untuk peringatan buat suami, kecuali suaminya memang tak bisa baca Quran, bisa imam hanya sholat asar sama zuhur, kan gak kedengeran tuh. Rumah berdampingan dengan, maka itu tadi kalau suami mengizinkan istri untuk sholat berjamaah di masjid, kok bisa? Ada beberapa kondisi hukum. Kenapa dulu pada masa Nabi SAW Ibu pernah melihat jalannya orang perempuan Arab? Perempuan Arab kalau jalan seperti apa? Tegak, lurus dia, nggak tengok-tengok. Kenapa? Karena mereka tidak ingin menampakkan cara berjalan perempuan yang bisa menimbulkan pikiran buruk bagi laki-laki. Kalau perempuan Indonesia kan macam mana? Lenggak, lenggo, tola, tole, kiri, kinan. Halo say, katanya. Kalau kawan seorang tak masalah. Macam mana kalau ini tengok laki orang? Mana kau say, katanya. Indonesia ini bukan cuma ramah, kelewat ramah. Perempuan-perempuan Arab, selagi kami masa pendidikan, kalau tengok perempuan Arab tak bisa. Pertama rata-rata seperti ini muslimah yang depan saya ini pakai niqab, jalannya main lurus aja, kata orang Betawi lempeng amat jalannya nih, dan seperti laki-laki. Jadi kami tidak bisa bedakan ini laki apa perempuan. Nah di Indonesia, kenapa kemudian Nabi SAW kalau tidak mengkhawatirkan timbulnya fitnah? Fitnah yang dimaksud yang namanya perempuan, ini perempuan secara umum ya, bukan ibu ya. Perempuan ini secara umum dimanapun bisa saja bergunjing. Bisa saja, itu namanya apa kata Ustadz tadi? Apa? Suka nak bisik-bisik dengan sebelah. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar kan dong? Baik, gitu kan. Tumben kalau sholat sini, gitu kan. Di masjid pun kadang jadi. Masjid itu selain tempat ibadah kepada Allah, di situ adalah tempatnya ilmu. Jadi kalau dibicarakan atau yang dibicarakan di masjid itu tidak ada lain selain ilmu dan kebaikan. Maka hukumnya Ibu, tidak boleh bisnis di dalam masjid. Tidak boleh berdagang di dalam masjid haram. Tidak boleh. Dan yang kedua, tidak boleh menagih hutang di dalam masjid. Maka ibu-ibu yang ngerasa punya hutang, susah nak bayar, mulai besok masuk masjid jangan balik-balik. Tanya kan tangga sebelah, mana si anak-anak? Tak ada, di masjid dia. Apa pula? Biasalah. Niatnya iktikaf, padahal takut dicari sama tukang tagih. Jadi seperti itu Ibu ya. Kalau suami mengizinkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, kalau seandainya Nabi tidak melarangku, kalau seandainya Nabi tidak melarangku, kalau seandainya Nabi tidak melarangku, niscaya rumah di sekitar masjid yang tidak mau sholat berjamaah, rumahnya aku bakar. Saking kerasnya Umar. Artinya apa? Saking wajibnya seorang suami itu sholat berjamaah ke masjid. Tapi dalam 5 waktu sempatkan suami menjadi imam di rumah. Tapi karena rumahnya samping masjid, beda cerita. Bu Joram. Saya cuma tahu itu aja. Bu Joram. Beda cerita. Karena sudah di depan masjid. Itu. Ya. Baik, baik. Ada yang lain? Ada yang lain Bu? Ada yang lain Ibu? Saya mau tambahkan boleh Ustaz? Baik. Nah ini dari pertanyaan Ibu tadi itu, saya itu
dia pernah mendengarkan muzakarah tadi Baik. tentang kalau suami saya ini sholat ke masjid terus tidak pernah jadi imam, saya kapan dapat pahalanya? Gitu tanya kan? Baik. Pernah tanya gitu. Baik. Rupanya kan memang pernah ada kajian bahwasanya kalau suami itu beramal, pahalanya dapat Kepada istri. istri. Jadi kalau walaupun istri sendiri, istri dapat 20, suami dapat 27, istri dapat 28. Jadi lebih, apalagi istrinya punya anak laki-laki lagi kan. Iya, Taib. Dia dapat ketika dimeridokan suaminya untuk berangkat ke masjid, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana suaminya. Seperti itu. Yang ada kajian yang pernah Baik. ditanyakan yang akan jawab seperti itu. Baik. Gimana itu? Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, nih istri nih, nyuruh suami nih, "Mas, Bang, cobalah sholat berjamaah ke masjid." Itu kan menunjukkan kebaikan. Maka pahala yang didapatnya sama dengan yang melakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Suami yang berangkat dapat 27, istri yang nyuruh pun dapat. Karena kebaikan, man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi. Berbeda lagi kalau sholat berjamaah di masjid. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat Allah menambah kebaikan 25 kali di dalamnya. Itu sholat berjamaahnya dulu yang 27. Pahala berjamaahnya 27, tapi kalau dilakukan di masjid, Allah tambahkan 25 kebaikan di dalamnya. Macam mana cara menghitungnya ini? Hitung seorang. Jadi dulu ada seorang yang bernama Syekh Abdul Rahman. Jadi sepanjang hidup beliau ini, Ibu, tidak pernah putus sholat berjamaah. Tapi tiba-tiba di suatu malam waktu menjelang sholat Isya, Allah menguji dirinya dengan datangnya tamu. Nah, ini perhatian Ibu ya. Bertamu selepas maghrib kecuali dalam keadaan darurah itu makruh. Paham Bu? Bertamu selepas maghrib kecuali dalam kondisi darurah itu makruh. Kenapa? Itu waktu awabin, waktu bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kalau ada tamu lepas maghrib tanpa kepentingan yang mendesak dan bukan dalam darurah, maka sebaiknya tamunya mikir-mikir dulu. Kan bisa lepas Isya nanti, waktunya panjang. Sementara waktu maghrib ke Isya itu pendek, disebut dengan awabin, masa untuk bertaubat. Jadi Syekh Abdul Rahman tadi tiba-tiba kedatangan tamu, yang menyebabkan Syekh Abdul Rahman ini kebingungan. Kalau saya suruh pulang tamu tidak etis. Masa tamu suruh baliklah saya nak sembahyang, kan tidak mungkin. Tapi kalau tamu ini tidak pulang, dipastikan saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Saya tidak bisa sholat berjamaah. Sampai akhirnya kemudian ketika sholat Isya selesai, tamu baru pulang. Syekh Abdul Rahman kebingungan, bagaimana cara saya ini bisa sholat berjamaah. Beliau berdiri di depan pintu rumah dan menanyakan setiap orang yang lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Syekh? Kamu sudah sholat Isya? Sudah Syekh. Semua orang ditanya. Sampai akhirnya Syekh Abdul Rahman berkata, kalau ada yang mau menjadi makmumku sholat berjamaah, akan aku bayar dia dengan 100 dinar emas. 1 dinar itu sama dengan 2 juta Ibu. Kali 100 berapa? Berapa? 2 juta. Ini yang suka ngitung duit siapa nih? 2 juta kali 100 200 juta. Kalau kira-kira ada tetangga kita nawarin macam itu, mau sholat jamaah enggak? Positif, enggak balik-balik. Saking besarnya pahala jamaah. Jadi kata Syekh Abdul Rahman, siapapun di antara kalian yang belum sholat berjamaah Isya, sholatlah dengan saya, bahkan saya bayar 100 dinar emas. 1 dinar emas hari ini 2 juta. Saking mahalnya pahala jamaah, maka sempatkan suami dalam kali waktu sehari itu sholat bersama istri, berjamaah bersama istri. Ya, jangan sholat berjamaah di masjid terus. Sempatkan dalam kali waktu itu untuk suami juga, istri. Kecuali memang istrinya boleh diajak ke masjid. Ya.
Suaminya bilang, ayo kita ke masjid. Seperti itu. Tapi nanti ke masjid jangan terlalu cantik, jangan terlalu wangi. Nanti kena anak muda yang lewat, siapa harum nih? Itu yang jadi fitnah. Alah bini siapa cantik tuh katanya. Bulu mata panjang sampai 1,5 meter kan. Nah itu yang fitnah. Itu yang bahaya. Ya, Ibu ya? Nah, seperti. Boleh. Hukum menjawab salam kita sudah sholat nih Pak. Apakah berhenti atau gimana? Soalnya saya waktu itu ada tamu. Oh. Mungkin anak saya itu. Begini. Iya. Saya paham jawabannya. Ibu tinggal mengeraskan bacaannya waktu takbir. Kamar Pak, di kamar. Oh di kamar. Oh iya. Iya. Ibu lebih wajib menghadap kepada Allah dibandingkan dengan menghadap kepada makhluk. Maka penuhi hak Allah baru hak manusianya. Yang pertama itu adalah hakullah. Karena salat itu menyangkut hak kita dengan Allah, sementara dengan manusia itu hakul adami, hak kemanusiaan. Kecuali dalam darurat. Naudzubillah min dzalik, ada tetangga kebakaran dan dikhawatirkan juga memudaratkan ibu. Kecuali itu, naudzubillah. Atau kalau memang tamu tak paham-paham, tinggal ibu jawab, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Sami Allahu liman hamidah. Masih belum jelas juga, aku sholat. Tamu tak paham-paham. Jadi ada satu kejadian dan itu di luar kontrol saya, Ibu. Sebagai penutup ya, nanti kita langsung ke donasi. Sebagai penutup, saya ini ada janji dengan majelis taklim waktu itu. Lama dah, lepas dari 14 tahun yang lalu daripada itu. Nah saya ini dalam keadaan lupa kalau saya tuh janji pengajian jam 3:30. Saya ceramah 3:30. Saya bangun terlalu sore sekitar jam 4 kurang 15. Saya sholat asar. Namanya orang baru bangun dari tidur, sholat pun masih belum betul-betul tenang. Nah, naasnya itu saya ngecas HP depan saya. Dang ding dong, dang ding dong, dang ding dong. Dalam hati, ya Allah, jawab enggak nih? Diangkat enggak nih? Istri saya pun enggak dengar. Di rakaat kedua musibah datang, Ustadz Adi. Itu telepon sampai beratus kali mungkin. Akhirnya sambil sujud saya pegang. Halo Ibu. Pak Kiai sekarang loh 3:30. Iya Ibu, saya lagi sholat. Loh, kenapa jawab telepon? Ya kenapa Ibu nelpon? Dah. Itu istri saya, ya Allah, marah-marah. Marahnya melebihi marahnya malaikat maut. Coba. Ini gimana? Hah? Gimana? Ya gimana? Kenapa nerima telepon? Ya salahnya dia. Dia kan nggak tahu. Ya aku juga nggak tahu. Lepas itu kemudian saya mengganti sholat saya. Ya Allah, saya betul-betul merasa salah kepada Allah. Tapi itulah cerita manusia, Ibu. Ya Allah. Kalau saya ingat masa itu, istri saya suka ketawa-ketawa sendiri. Ada kiai macam ini. Ya seperti itu Ibu ya. Ya jadi tinggal mengeraskan suara, entah itu suara takbir, entah itu bacaan Ibu ya. Terima kasih. Dan mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Nah, kalau dibiarkan ini tak selesai-selesai mak-mak nih. Mak-mak nih kalau udah nanya, yang jawab pula yang kepayahan nanti. Jadi para ibu, saya persilahkan untuk menyampaikan sedekah dan infaknya. Insya Allah kami mengikhtiarkan diri berjuang di jalan Allah melalui infak dan sedekah. Kita mulai. Ibu-ibu yang mau silakan maju ke depan. Bang tolong siapkan, Bang Id, Bang Is, silakan disiapin ya. Ibu-ibu yang akan berinfak, kami persilakan Bang Andi untuk ini ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga sedekah ibu bisa menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ibu sampaikan, beberapa manfaat. Pertama, orang yang bersedekah, Allah jauhkan dirinya dari siksa api neraka. Yang kedua, Allah selamatkan keluarganya, Allah selamatkan dari mara bahaya. Dan yang ketiga, yang keempat, Allah akan menambahkan rezekinya. Bahwa Allah kelak di yaumil qiyamah akan menolong kita, yang hari ini menolong saudara kita yang ada di Palestina. Janji Nabi, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang muslim selagi dia mau menolong saudaranya yang lain. Ketika Anda memberikan dengan ikhlas hati, insya Allah Allah akan membalas yang lebih banyak. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.